Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ali Fatul Majid Fatoni dengan NIM 1901530107. Di video ini saya ingin mempresentasikan skripsi saya dengan judul Implementasi Metode YOLO-V5 pada Sistem Pendeteksi Orang Merokok di Ruangan Bebas Asap Rokok untuk meningkatkan kenyamanan publik. Di video ini saya akan membahas mulai dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitian, analisa kebutuhan dan proses penelitian, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dimulai dari latar belakang. Rokok yang merupakan salah satu hasil olahan tembakau merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi yang ada di dunia saat ini. Menurut sebuah laporan dan artikel yang diterbitkan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia pada tahun 2023 menyebutkan bahwa tembakau telah membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahunnya, termasuk sekitar 1,3 juta orang yang terpapar asap rokok secara tidak langsung. Lalu yang berikutnya, menurut The Tobacco Atlas ASEAN Region edisi kelima, Indonesia memiliki persentase perokok tertinggi di kawasan ASEAN yang mencapai 33,8% dari populasi. Lalu sementara Singapura memiliki presentasi perokok terendah hanya 10,6% dari populasi dunia. Lalu yang berikutnya, solusi. Ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan diantaranya yaitu edukasi dan kesadaran, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan pentingnya mematuhi aturan larangan merokok di area publik melalui kampanye edukasi. Yang kedua, kolaborasi dengan pihak berwenang. Bekerja sama dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran larangan merokok. Lalu, apa itu YOLO? YOLO adalah sebuah pendekatan dari bidang computer vision yang berfokus pada kecepatan pendeteksian objek. YOLO memiliki kelebihan dalam hal kecepatan deteksi yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek secara real time. YOLO V5 adalah pengembangan terbaru dari serangkaian YOLO. Model ini dikembangkan oleh Ultralytics dan menggunakan PyTorch sebagai frameworknya. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, dirumuskan untuk mengembangkan model kecerdasan buatan yang dapat mendeteksi rokok secara real time melalui rekaman kamera pengawas dengan menggunakan algoritma YOLO V5. Adapun batasan masalah yang ditetapkan pada penelitian ini yaitu menggunakan model YOLO V5 medium untuk mendapatkan keseimbangan antara akurasi dan performa. Yang kedua, pengambilan video dan proses deteksi rokok dilakukan menggunakan kamera portable yang terhubung dengan laptop. Lalu yang ketiga, dikembangkan menggunakan bahasa Python versi 3 atau versi yang lebih baru. Apa saja tujuan dan manfaat dari penelitian ini? Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem pemantauan rokok berbasis kecerdasan buatan dan mengevaluasi kinerja pendeteksian rokok menggunakan algoritma atau metode YOLO V5. Yang kedua, memanfaatkan manfaatnya termasuk metode penegakan aturan anti rokok yang lebih efisien dan hemat biaya serta meningkatkan pengawasan terhadap larangan merokok di ruangan publik untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Untuk metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu yang pertama adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan berbagai data, mempelajari informasi yang diperoleh dari jurnal, artikel, dan berbagai sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan pendeteksian rokok menggunakan metode YOLO V5. Lalu yang kedua adalah metode observasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati sistem secara langsung untuk mengetahui bagaimana sistem dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pada analisa sistem terdapat tiga analisa, yaitu yang pertama adalah analisa permasalahan, yang kedua analisa perangkat keras, lalu yang ketiga adalah analisa perangkat lunak. Dimulai dari analisa permasalahan. Adapun keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran larangan merokok di area bebas asap rokok yang memerlukan waktu dan biaya yang besar. Lalu, kebutuhan akan sistem pemantauan rokok yang dapat mengoptimasi proses pendeteksian rokok melalui rekaman kamera pengawas dengan menggunakan kecerdasan buatan berbasis algoritma YOLO V5. Lalu berikutnya pemilihan model dan ukuran gambar yang sesuai dengan spesifikasi perangkat dan tujuan penelitian agar mendapatkan hasil pendeteksian yang akurat dan real time. Lalu untuk analisa yang kedua yaitu analisa perangkat keras dan perangkat lunak. Analisa ini dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk training dan untuk inference. Untuk training dimulai dari perangkat keras yaitu menggunakan CPU AMD EPYC 7452 dengan 32 cores dan 64 thread. Untuk GPU-nya menggunakan RTX 4090, RAM menggunakan DDR4 189 GB, lalu SSD NVMe dengan kapasitas 40 GB. Untuk inference menggunakan CPU Ryzen 5 3600 dengan 6 cores 12 thread, GPU NVIDIA GTX 1060 3 GB, RAM DDR4 16 GB,
SSD 120 GB NVMe, dan HDD 1 TB di 5400 rpm. Untuk perangkat lunak pada proses training menggunakan Ubuntu 20.04 dan Python 3.10. Lalu untuk CUDA menggunakan CUDA versi 12.1. Untuk inference menggunakan OS Windows 11 Pro, lalu environment Miniforge 3, Python versi 3.12. Untuk kode editornya menggunakan Visual Studio Code dan GUI framework menggunakan PySet 6. Ini adalah alur penelitian, bisa dijabarkan secara singkat, yaitu dimulai dari pengumpulan dataset, lalu praproses dataset, selanjutnya adalah perancangan model, lalu pelatihan, lalu pengujian dan evaluasi. Pada di titik ini, pengujian dan evaluasi, jika evaluasi menghasilkan model yang buruk, maka akan diulang lagi dari perancangan model. Jika menghasilkan model yang baik, maka akan diteruskan ke tahap implementasi dan selesai. Dari hasil penelitian bisa dilihat dari grafik kanan, yaitu grafik MAP. Kenaikan grafik menunjukkan peningkatan performa seiring dengan epoch, yang dimana epoch dilakukan sebanyak 300 kali. Nilai akhir MAP mendekati 0,9 yang menunjukkan performa model yang cukup baik. Ini adalah hasil output atau hasil pengujian dari model yang telah dilatih. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa confidence atau pendeteksian dengan multi objek didapatkan rata-rata sebesar 70% jika dibulatkan. Lalu untuk gambar kedua sebesar 47% atau 48% di area terbuka. Lalu untuk single object didapatkan sebesar 85 atau 86%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah model dapat melakukan pendeteksian secara real time dengan akurasi yang cukup baik. Lalu nilai FPS yang diperoleh lebih dari 20 fps atau hampir mendekati 30 fps, yang dapat mendeteksi multi objek atau objek tunggal dapat dikatakan model tersebut dapat melakukan pendeteksian secara real time. Lalu, aplikasi pendeteksian rokok dapat mendeteksi objek rokok dengan sudut dan jarak yang beragam. Namun, cara efektif yang dapat dilakukan pendeteksian adalah dalam jarak maksimal 6 meter. Untuk saran, perbaikan dan penambahan pada kualitas dan kuantitas dataset, perbaikan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas model pada saat proses pelatihan, termasuk penerapan augmentasi data. Lalu, peningkatan pada perangkat yang digunakan seperti penggunaan GPU dengan arsitektur terbaru dan kamera dengan resolusi lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas dan keakurasian pendeteksian. Yang terakhir, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencoba melakukan optimasi pada hyperparameter untuk meningkatkan performa model. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.